Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BNR Channel. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta ya, yang akan berkolaborasi dengan Bayanari Project, yakni salah satu sutradara yang sudah kita kenal lewat YouTube juga, teman lama di komentar Mas John ya. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Jadi singkat cerita, Om John ini sudah berteman dengan saya ini hampir setahunan ya di grup YouTube, YouTuber Lebih ya? juga. Lebih Om ya? Lebih ya. Nama channelnya Komentar Mas John, silahkan ditonton nanti juga. Kebetulan Om John ya, saya panggilnya Om John, ini sering membuat karya, yakni jadi sutradara. Kebetulan Om John ini ngajak kolaborasi teman-teman BAP ya, teman-teman pemain film yang tergabung dalam BAP, nantinya akan kolaborasi dengan Om John. Nah, nanti ceritanya gini, untuk teman-teman yang akan kita ajak ini termasuk pemain BAP dan juga kita mendatangkan gestar, diantaranya Farhan Abimanu dan juga banyak siapa nih tadi Om? Mbak Widya ya. Ya. Ini kita perkenalkan dulu Mbak Widya, karena Mas Farhan Abimanunya nggak bisa hadir malam ini, nanti langsung ikut syuting gitu. Oke Om, langsung kita mulai percakapan ya Om ya. Iya, monggo. Ide untuk kolaborasi ini kan sebenarnya sudah agak lama ya, setengah bulanan yang lalu ya. Iya. Kita juga sebenarnya ingin belajar Om, bagaimana kita ini caranya beraktingnya betul, terus terutama pengambilan video-video pakai kamera itu yang betul, angle-nya gimana itu kita masih sangat miskin ilmu gitu. Ya. Harapannya nanti setelah kolaborasi ini kita bisa ambil ilmu dari Om John, baik itu tata cara persiapan naskah untuk skrip, kemudian perlengkapan apa saja dibutuhkan, nanti kita bisa belajar dari Om John gitu ya harapannya. Terus motivasi Om John setelah melihat anak-anak desa ini punya karya tapi belum terarah itu gimana Om? Iya. Sebelumnya saya klarifikasi dulu. Ya. Sebenarnya saya bukan sutradara. Saya ya boleh agak nyambungin dikit ya. Boleh, nah, boleh. Saya sebenarnya bukan sutradara, tapi lebih ke produser ya. Lebih ke produser. Cuman karena dulu saya berangkat di bidang film itu benar-benar dari nol, dari dari lighting, dari astrada, dari askam. Pernah jadi askam tapi nggak pernah menjadi DOP, nggak pernah jadi kameramen karena terbentur dengan penglihatan saya kurang fokus. Jadi ya jujur bisa dibilang udah pernah ikut semua di bidang itu sampai sekarang. Alhamdulillah saya sekarang ya pernah produserin sebuah film yang tayang di TV-TV kesayangan Anda. Jadi cuman saya lebih fokus di TV komersil ya. Kalau untuk film ya masih beberapa lah gitu. Jadi termasuk dulu pernah bikin film stripping, judulnya Safina, produsernya Pak Rik Mulyono yang dulu pernah mengangkat nama Agnes Monica. Saat awal-awalnya Agnes Monica jadi ngebom itu pernikahan dini tuh. Ya, pernikahan dini itu beliau yang angkat, dan setelah itu beliau produksi lagi judulnya Namaku Safina, dan kebetulan saya terlibat di situ. Cuman ya karena secara fisik saya nggak mampu berangkat pagi, pulang pagi lagi, berangkat pagi, pulang pagi lagi, itu saya sekitar 1,5 tahun akhirnya saya mengundurkan diri ya karena fisik aja. Kemudian
balik gabung lagi ke teman-teman, bikin rumah produksi baru, terus ya alhamdulillah sampai sekarang. Nggak pernah jatuh bangun juga. Waktu itu ada apa namanya, donatur dari Malaysia, terus bikin Nine Effect Production. Setelah itu bubar lagi karena ada satu hal yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian bikin lagi S-Focus. Waktu itu di belakang layar ada Pak Menteri siapa itu yang suka waktu itu marah-marah buka tol yang ditutup itu, Pak Dahlan Iskan ya. Ya itu. Terus ya itu nggak bisa bertahan lama, akhirnya kita putuskan untuk bikin sendiri, berdiri sendiri gitu. Nah kemudian kenapa saya dari sana akhirnya sampai bela-belain datang ke mana daerah sini mananya? Tuban ya. Sampai ke Tuban, saya melihat teman-teman YouTuber di Tuban, termasuk channelnya Pak Bayan Arif, channelnya Mas Eko Prima, channel Mas Eko Prima, Mas Obrok Berkelana, ya, channelnya Mas Aan Haris, dan teman-teman yang lain lagi, siapa lagi itu? Saipul Cupu itu, iya Gadur Channel ini yang baru mulai muncul lagi ya. Nah itu saya terkesan, wah ini teman-teman kok kelihatan apa ya, kompak banget gitu loh. Jadi ya dipromotori dengan Mas Bayan Arif, bikin channel baru namanya Bayan Arif Project. Itu kelihatannya prospeknya sangat luar biasa. Jadi saya ikut-ikut jadi orang tua, jadi ikut-ikut yang muda-muda itu. Ya nggak apa-apa sih, karena ya biar kelihatan muda gitu. Ya Pak Bayan ya. Jadi tua-tua tapi kumpulannya anak muda-muda biar tetap muda. Iya Mbak Linda ya? Iya. Mbak Widya. Sorry Mbak Widya. Oh Mbak Linda yang itu ya. Nah, terus saya sempat melihat beberapa kontennya Bayan Arif Project itu, yang komedi-komedi itu, saya seneng banget. Saya sangat tertarik untuk bikin seperti itu. Siapa tahu nanti channel yang baru saya, channel Mas John Drakom, Mas John Drama Komedi, mudah-mudahan saya minta doanya teman-teman juga, mudah-mudahan bisa meledak seperti channelnya Bayan Arif Project seperti itu. Ya. Nah, terus apalagi tadi ya pertanyaannya, jadi lupa saya. Ya baru yang pertama apa motivasi datang ke sini itu. Ya. Jadi itu teman-teman, sekedar perkenalan Om John di awal. Ternyata Om John ini bukan orang sembarangan ya. Jadi Om John ini lebih ke produser Om ya. Ya. Jadi kebetulan. Iya. Untuk lebih apa namanya detailnya nanti teman-teman akan kita ajak di BTS-nya, pembuatan film drama komedi yang diproduksi oleh Om John nantinya, kolaborasi dengan pemain-pemain BAP. Ya. Terus tadi kita sudah apa namanya bagi peran, Om John yang ngatur ya, ini cocoknya jadi apa. Jadi dari situ kita banyak belajar dari baru sekilas tadi, kita banyak belajar, oh ternyata begini, dan juga kita didatangkan kameramen handal di samping Om John. Ini namanya siapa Om? Bowo. Oh Mas Bowo ya, Pak Bowo lah. Pak Bowo ini dulunya apa Om? Kameramennya siapa Om? Mas Bowo ini bukan kameramen sebenarnya, tapi dulu waktu saya pernah satu kantor dengan Mas Bowo ini di Jatayu Cakrawala Film dulu, yang job desk-nya lebih ke TV komersial. Tapi ya apa namanya, ada yang TV program juga dulu. Yang khusus yang apa namanya yang dikerjakan sama Mas Bowo itu salah satunya tuh waktu itu di Jatayu itu Mas Bowo kan jadi editor ya Mas ya. Jadi editor Indonesia Pusaka sama Pak Jaya Supranaya.
Nah, itu sangat bagus sekali itu apa namanya respon masyarakat Indonesia Pusaka itu dulu yang ada Gus Dur, ada semua pejabat-pejabat, ada SBY, terus siapa yang penyanyi itu? Wiranto. Ya, ada Wiranto juga. Iya, saya masih ingat sekitaran 2000-an kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin jadi ILC ya itu. Iya. Sekarang iya, orang top-top semua itu yang ngumpul dulu ya. Iya, betul. Nah, setelah itu seiring dengan berjalannya waktu, saya juga apa namanya resign dari Jatayu, Mas Bowo juga resign. Duluan siapa dulu, Mas? Duluan Bowo ya. Kemudian Mas Bowo tertarik dengan reality show, akhirnya masuk ke Triwarsana. Saya lebih konsen ke editing. Ke editingnya. Playback kabel, rumah, bedah rumah, ya. ikan gratis. Oh iya. Itu dulu saya ngeditnya. Editor. Jadi konsennya ke editing. Ya. Kebetulan ini kita dapat editor ya yang handal dari Jakarta ya. Jadi mau saya ceritakan gini Om. Kesulitan kita di BAP, kita kan channel baru Om ya. Sebenarnya channel ini sudah mau kita buat itu 1 tahun yang lalu, cuma terkendala COVID itu. Kemudian baru aktif mulai bulan Januari. Alhamdulillah kemarin setelah kita mendatangkan Farhan Abimanyu, kita bisa monetas Om. Iya. Satu video itu bisa monetas. Selamat. Iya. Selamat ya. Beberapa kali kita mendatangkan guest star atau bintang tamu. Ini juga kalau ada rezeki Om kita datangkan, kalau nggak ada rezeki ya teman-teman yang main. Kan kita sifatnya apa ya, kolektif kolegial, saling melengkapi. Ya kalau pemain kita sendiri ya nggak kita bayari, tapi kalau ada apa namanya bintang tamu ya kita kasih transport gitu. Ada sedikit makanan ya kita makan bareng, nggak ada ya kita langsung pulang gitu. Jadi kebersamaan ini yang kita jaga Om, jangan sampai kekompakan yang sudah terjalin ini buyar gitu aja. Jadi kita terus yang nggak bisa main pun tetap kita semangati, ayo kapan main gitu. Terus kendalanya ini satu apa tadi pernah di komen semua di handle Pak Bayan ya, memangnya untuk yang produser, sutradara, terus apa editing itu nggak ada yang bantu memangnya. Jadi saya bantu di situ, fokus di situ. Saya fokus nggak ikut main nggak apa-apa, yang penting anak-anak kan main kan gitu. Nah, kebetulan sebenarnya kita itu butuh seorang editor juga. Nah, nanti dalam kolaborasi ini tolong nanti kita dibuatkan satu film ya, yang mungkin pakai kamera yang sudah bagus, kemudian sudah editing, itu harapan kami. Paling tidak punya satu karya yang apa namanya, yang kualitasnya ini bagus untuk kita. Karena selama ini kita otodidak Om. Kamera angle itu dari mana itu, terus kadang suaranya itu kemerusuk ya, nggak jelas. Karena memang kita pakai kadang mikrofon yang ini, mikrofon yang murah meriah ini, kemudian kita ganti mikrofon yang kotak itu, kadang mikrofonnya digantung, tapi kadang kesenggol itu kan ngeground ya, nggak jelas. Itu kendala kita selama ini. Memang kan basic kita kan apa ya, memanfaatkan alat yang ada. Tapi setelah kemarin kita ikut film pendek, kita juga ikut apa ya, rendah hati loh. Yang lain pakai kamera bagus bisa ngeblur belakangnya, kita nggak bisa, itu kita juga minder sebenarnya. Cuma karena semangat teman-teman, akhirnya saya putuskan ikut lomba film pendek yang kemarin itu. Mungkin dari segi cerita masuk lah, tapi kalau dari pengambilan gambar, kemudian penggunaan kamera yang betul, itu kita masih fakir ilmu gitu. Jadi harapannya setelah kolaborasi nanti kita dapat petik ilmu dari Om John dan Pak Bowo, nanti kita pakai kita bawa ke syuting-syuting yang selanjutnya gitu. Begini, satu hal yang menarik dari job desk-nya Bayan Ari Project itu sebuah kebersamaan yang sangat luar biasa. Ya kan? Kebersamaan itulah yang pengen saya adopsi dari Bayan Ari Project. Saya bawa ke channel Mas John Drama Komedi itu nanti, Mas John Drakom itu nanti. Salah satunya Mbak siapa tadi? Mbak Widya nanti akan main juga di Mas John Drakom juga.
Nah, selain dari kebersamaan yang bagus itu, tadi Mas Bayan kan bilang tentang equipment, tentang alat ya. Nah, alat itu sebenarnya untuk membuat sebuah karya yang bagus, langkah awal bukan dari alat. Langkah awal itu dari ceritanya, tujuannya apa, sasarannya itu siapa, itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kalau soal alat itu nomor 3 gitu. Jadi kalau mau bikin cerita yang bagus, persiapkan dulu naskahnya. Kalau memang benar, kalau misalkan pemainnya itu masih belum terbiasa dengan naskah, ya dikasih garis benang merah aja, kasih benang merah, nanti suruh improvisasi seperti itu. Kalau dibiarkan apa mainmu kamu kayak gini, itu nanti jadinya ceritanya nggak jalan, nggak masuk gitu. Jadi pelan-pelan usahakan dibuat benang merahnya, bikin sinopsisnya. Nah, kalau nanti teman-teman pelan-pelan belajar sinopsis itu seperti apa. Nanti setelah itu dikembangkan jadi skenario-nya bagaimana, itu sangat penting banget. Kalau soal sekali lagi soal alat, jangan pernah minder masalah alat. Alatnya bagus, alatnya mahal, alatnya sangat luar biasa, tapi belum tentu menang dengan alat yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Kalau kita bisa mengolah angle-nya seperti apa, ceritanya seperti apa, cerita yang sangat bagus, angle-nya sangat dramatis, itu yang nomor 1 dulu harus diperhatikan seperti itu. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah minder dengan alat yang seadanya. Karena saya juga dulu pernah ikut lomba di Busan, di luar negeri sana, Korea. Di Korea sana ikut lomba itu. Kita alatnya pakai dulu zamannya kamera apa dulu yang kecil, PD170 ya. Iya. Pakai PD170 itu ya alhamdulillah bisa menang gitu. Padahal yang lainnya udah alatnya pakai yang besar, yang pakai Betacam apa? Ya Betacam ya. Digital. Betacam digital gitu. Ternyata bisa keguling, terlibas dengan kamera PD170. Nah, dari situ bisa kita ambil hikmahnya. Alat yang pas-pasan, alat yang jelek, alat yang murah, itu belum tentu kalah dengan alat yang bagus. Tinggal bagaimana kita mengemas cerita itu, bagaimana kita mengolah angle-angle-nya, seperti itu. Baik Om Jon, terima kasih atas pencerahannya Om. Ya. Tadi kita sempat minder ciut nyali Om ya, tapi setelah dengar Om Jon tadi cerita flashback ke belakang, ternyata bisa juga untuk menggairahkan semangat kita itu. Ya, harus tetap semangat. Insya Allah Om, nanti kita sambut ajakan Om Jon untuk collab dengan Bayan Arif Project BAP dengan Mas Jon Drakom ya, drama komedi. Insya Allah nanti kita akan sajikan suatu tontonan film komedi yang menarik, yang lucu, karya pemain anak desa tapi ya diproduksi oleh orang kota, itu ceritanya gitu ya. Jangan salah ya, Mas Jon Drakom, Mas Jon Drakom, bukan drakor. Kalau drakor drama Korea, kalau Drakom drama komedi ala Mas Jon dan Bayan Arif Project. Oke, terima kasih pemirsa Bayan Arif Channel dimana-mana berada. Jadi kita tadi sudah ngobrol sama Om Jon, seorang produser dari Jakarta yang ingin collab dengan pemain-pemain BAP ya. Dipandang Om Jon ini, pemain BAP ini punya potensi gitu, mau dikembangkan. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita, orang desa, dianggap orang kota punya potensi, punya talenta yang sangat luar biasa. Ini harus kita dorong terus ya. Termasuk nanti akan kita ajak collab Farhan Abimanu agar Farhan Abimanu ini viral tidak hanya karena hal-hal yang negatif Om ya. Tapi viralnya nanti karena dia punya karya gitu, tujuan kita mengangkat Farhan Abimanu ini. Apabila dalam percakapan saya dan Mas Jon ini ada kekurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Saya akhiri podcast kali ini dengan Om Jon.
ambil hal-hal yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Om wabarakatuh. John. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak Bowo, makasih ya.